Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Vito. Kali ini kita akan membahas mengenai IoT tentang menggunakan Blink gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan LED dan juga sensor suhu yaitu DHT11. Ini sensor suhu sekaligus sensor kelembapan ya. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan satu buah lilin dan korek api untuk mengetes suhu nantinya ya. Apakah suhu yang ada di ruangan ini akan dibaca dan akan diteruskan pada aplikasi Blink IoT pada Android. Nah, nanti kita akan melihat monitoringnya seperti ini. Dan kita juga bisa mengatur kecerahan LED ini menggunakan aplikasi Blink IoT ini. Seperti itu. Nah, ini ya contohnya, saya akan mengatur sebentar kecerahan LED-nya. Misalkan saya berikan kecerahan LED ini adalah 79. Kemudian akan saya naikkan lagi menjadi 255 atau menjadi maksimal gitu ya. Nah, ini sudah terlihat cerah daripada sebelumnya tadi. Seperti itu. Dapat dilihat juga bahwa di sini saya juga menyertakan widget LED. Kalau kita geser ke lebih rendah gitu ya, value-nya lebih rendah, maka dia akan terlihat lebih cerah di sini. Sedangkan kalau kita geser sampai penuh gitu, mentok, maka LED di sini akan menjadi hitam atau semakin gelap gitu. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke bagian sirkuit diagram dan pemrogramannya. Yuk kita cek. Ya, untuk sirkuit diagramnya itu kita di sini saya akan memakai Node MCU 32 yang S ya. Nah, di sini pin GPIO 0 saya itu akan langsung terkoneksi dengan outnya DHT11 itu. Nah, memang di diagram ini yang tersedia hanya DHT dengan kaki 4, sedangkan di tempat saya adalah berkaki 3. Nah, tidak masalah, kita tetap bisa menggunakannya. Yang akan kita pakai adalah ini pin yang plus, kemudian di sini terdapat outnya yang biru ini data sinyalnya, kemudian yang hitam ini adalah ground. Seperti itu. Nah, di sini untuk data sinyal yang akan dibaca oleh sensor suhu dan kelembapan ini, yang akan dibaca oleh DHT11 ini adalah terkoneksi dengan pin 0 pada Node MCU saya. Seperti itu. Lalu untuk yang LED merah saya itu menggunakan pin 2. Dia akan dihubungkan dengan resistor 220 ohm yang akan masuk ke kaki yang positif. Seperti itu. Sedangkan untuk yang negatif dia akan masuk ke ground. Ya. Begitulah untuk sirkuit diagram pada rangkaian saya ini. Lalu kita akan masuk ke pemrogramannya ya. Ya, oke. Di sini kita sudah melihat bahwa kalau menggunakan Blink itu pasti ada Blink template ID, kemudian Blink device name, lalu Blink out token. Nah, di sini untuk cloud saya itu sudah disediakan ini source code-nya ya. Ada template ID saya segitu, terus device name saya segini. Lalu untuk token saya ini. Nah, lalu di sini juga terdapat include DHT.h, itu adalah library yang akan kita gunakan untuk mengoperasikan sensor suhu ini, DHT11 ini. Di sini juga kita mendefine kan DHT tipe yang berapa, versi berapa. Di sini kita akan memakai DHT11, maka saya menuliskan DHT11. Kemudian tadi untuk yang outnya kita sudah mendefine pin 0, maka kita masukkan ke dalam mendefine itu pin 0 gitu ya.
Lalu kita instansiasi dulu sensor kita DHT ya. Saya berikan nama DHT, pinnya ini, type-nya itu. Oke, pinnya 0, type-nya DHT 11. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang LED, karena di sini kita menggunakan BBM, kita akan butuh beberapa variabel, yaitu ada CH, res, kemudian frek ini adalah frekuensi ya teman-teman. Untuk LED saya menggunakan pin 2, CH-nya 0, resnya 8, frekuensinya 1000. Seperti itu. Ini ada di dalam template ESP32 ketika teman-teman ingin menggunakan Blink ya. Jadi nah ini ada wifi.h, wifi client.h, kemudian Blink Simple ESP32.h gitu. Itu semua adalah library yang digunakan untuk mendukung komunikasi antara Blink dengan microcontroller yang sudah kita siapkan ini. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian sebelumnya saya juga mengeset wifi dan password saya. Kita berikan di sini ya. Nah, ini silakan teman-teman mengatur sesuai dengan wifi yang atau koneksi yang teman-teman sediakan gitu. Bisa menggunakan wifi, kemudian bisa juga menggunakan tethering HP gitu. Ya, lalu kita masuk ke fungsi yang pertama. Di sini ada Blink Write dengan parameternya V3 ya. Nah, itu artinya kita akan menyimpan value ya dari pin V3, virtual pin 3 yang ada di cloud kita itu ke dalam sebuah variabel gitu ya. Di sini saya menyimpan nilai dari virtual pin 3 itu dengan variabel value. Nah, ini. Nah, kemudian saya untuk mengecek, saya perlu menampilkan di serial monitor jumlah value-nya itu berapa ya, kita masukkan. Langsung saja kita coba. Nah, di sini sudah terupdate setiap detik itu suhu dan humidity-nya berubah gitu ya. Pada serial print value-nya ini, ketika kita menggeser LED kita, PBM kita menggunakan LED slider ini, value-nya akan langsung diupdate pada serial monitor berikut ini. Langsung saja kita coba. Nah, terlihat bahwa di sini, sebentar saya hilangkan dulu auto scroll-nya ya. Kita coba dulu geser lagi 200. Di dalam HP saya terlihat 200 seperti ini. Nah, di sini juga angka 200 sama ya. Kita coba geser lagi 131. Kita lihat. Ya, di sini juga sama 131. Nah, seperti itu untuk monitoringnya. Oke, saya matikan dulu untuk LED-nya ya. Ya, udah mati. Nah, kita akan lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu My Timer Event. Nah, pada fungsi My Timer Event ini, kita akan mengupdate setiap berapa detik sekali pada virtual pin 2 dan virtual pin 0 dan juga virtual pin yang keempat. Untuk virtual pin yang kedua ini, kita akan mengupdate lama waktu kita terkoneksi dengan microcontroller kita. Di sini dapat terlihat bahwa saya sudah terkoneksi dengan microcontroller saya itu selama 1060-an ya. Ini terus berjalan gitu. Artinya kita sedang terkoneksi gitu. Jadi nanti seandainya ini disconnect atau mengalami koneksi yang gangguan koneksi gitu, dia akan berhenti. Menurut saya ini penting karena untuk monitoring apakah kita sedang terkoneksi atau tidak gitu. Nah, lalu di bagian selanjutnya
Di fungsi ini saya juga mendefine di dalam DHT11 ini saya akan menggunakan fungsi yang mana, apakah read temperatur atau read humidity atau membaca kelembapan gitu ya. Nah, di sini saya pakai dua-duanya teman-teman. Yang pertama saya menggunakan read temperatur untuk fungsi ya, ini fungsi read temperatur untuk membaca suhu yang ada di suhu ruangan yang ada di tempat saya ini. Nah, kemudian untuk kelembapan juga sama, dia akan membaca kelembapan di ruangan ini seperti itu. Jika suhunya tidak ada atau kosong gitu ya, nah, dia akan menampilkan fail to read gitu di serial monitor saya. Nah, kebetulan di sini suhunya terbaca seterusnya, jadi tidak ada fail to read ya, ada terus ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk suhu yang dibaca ini, suhu dan temperatur yang dibaca ini, saya setting agar dikirimkan ke virtual pin 0 dan juga virtual pin yang keempat. Dapat dilihat di sini kelembapan saya kirimkan ke virtual point yang 0. Virtual point yang 0 di sini adalah DHT11 yang ini 71 ini ya value-nya. Berarti kelembapan di ruangan saya itu 71. Kemudian suhu di ruangan saya itu saya tampilkan dalam bentuk chart. Nah, di sini adalah V4 gitu. Virtual 4 ya. Ya, lalu untuk di void setup seperti biasa kita perlu menyeting serial monitornya, bikin 115.200. Kemudian DHT.begin ini agar kita bisa menggunakan sensor DHT11 ini. Lalu untuk pin mode LED output ini agar kita bisa menyalakan LED-nya. Kemudian ada blink begin out SSD pas ini, itu kita gunakan untuk terkoneksi dengan server cloud-nya Blink. Seperti itu. Timer set interval ini kita akan gunakan untuk mendukung yang fungsi yang void my timer event ini ya. Lalu untuk yang dua terakhir ini digunakan karena kita menggunakan PWM seperti itu. Untuk bagian loopnya cukup kita tuliskan dua saja, yaitu blink run dan juga timer run. Seperti itu kira-kira untuk pemrograman rangkaian saya ini. Nah, oke, langsung kita coba saja apakah sensor saya ini benar-benar bisa membaca suhu ya. Nah, kita akan membuktikan menggunakan lilin dan korek api. Saya nyalakan dulu. Ya, bisa dilihat ya teman-teman bahwa sekarang suhunya itu sekitar 30. Saya coba tayangkan di serial monitor ya. Nah, suhunya 30,20 ya. Di sini juga sama 30,20. Ini agak sulit dilihat ya, karena tidak ada perubahan data yang signifikan gitu. Perubahannya cuma 0,0 gitu, kurang kelihatan. Kita akan coba ya, langsung saja. Ini kita panasi permukaannya. Ya, kita tunggu sebentar. Apakah suhunya akan naik? Ya, langsung naik teman-teman. Di sini terlihat ya bahwa di grafik ini langsung naik gitu ya. Grafiknya langsung naik tinggi itu. Nah, sekarang kita
di sini suhunya itu 41,8. Artinya terbukti ya teman-teman, terbukti bahwa sensor ini benar-benar bisa membaca suhu ruangan atau suhu di area sini gitu ya. Gitu. Kita coba sekali lagi ya. Apakah dia akan bertambah lagi? Ya, masih mau bertambah. Dia sekarang ke 43 sampai 45 derajat gitu ya. Ini satuannya dalam Celcius. Oke. Nah, lalu kelembapannya pun juga berkurang ya teman-teman di sini. Yang semula itu dia 71 kalau saya nggak salah ingat tadi. Di sini sempat tadi tertuliskan 71, sekarang 25 gitu. Artinya tadi sempat karena panas ya, mungkin kelembapannya berkurang gitu. Nah, dari 71 menjadi 26 gitu. Ya. Nah, itulah teman-teman demonstrasi dan pembahasan saya mengenai sensor dan LED PWM ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.